Hari ini aku bakal cerita tentang pengalamanku. Sebenarnya aku pengen jadi stand up comedy, berhubung aku di luar negeri, jadi aku nggak tahu gimana harus daftar ikut kompetisi. Jadi ya inilah sebagai wadah aku, tempat aku berbagi stand upku. Nah, perkenalkan, nama saya Reni. Aku suka ngasih namaku Reni, soalnya aku ambil dari nama belakang yang aku taruh di depan. Jadi double Reni, biar kayak nyaring aja gitu. Teman-teman manggil aku Reni, it's like that. And aku umurku 28 tahun, dan ya di umur 28 tahun ini aku ngerasa kayak pengalamanku tentang hidup itu udah banyak banget. Aku merasa bangga atas diriku, dan terkadang juga aku merasa kayak sedih. Sedihnya kenapa? Aku ngerasa kayak 28 tahun itu banyak orang yang mengira, yang merasa masih muda. Tapi buat aku 28 tahun itu saya sudah tua. Coba bayangkan, 2 tahun lagi saya sudah kepala 3, dan kepala 3 itu pastinya sudah nggak kayak APG. Aku pengen masih kayak APG, kayak 17 tahun, 20 tahun gitu. Kalau keluar masih kayak cipi-cipi, masih bisa dipanggil cabe-cabean. Tapi kalau umur 30 tahun, looknya udah beda. Pasti looknya udah kayak wanita perempuan matang. Ya, aku tahu sebenarnya aku udah matang. Nah, jadi aku adalah salah satu TKW, tenaga kerja wanita. Aku sekarang bekerja di Hong Kong, dan sekarang udah berjalan 3 tahun, satu majikan. Jadi rekorku termasuk bagus. Aku bangga. Tolong kasih tepuk tangannya. Jadi hari ini aku mau roasting, aku mau stand up comedy. Jadi aku mau buat ceritaku sendiri, atau aku pengen buka lapak sendiri, karena aku emang nggak tahu gimana caranya daftar, sedangkan aku nggak di Indonesia. Jadi aku putuskan aku membuat video ini dan aku upload ke YouTube, dan aku berharap video ini viral, jadi aku bisa ketemu sama Raditya Dika sama Pak D Indro Warkop. Semoga doaku dikabulkan. Jadi hari ini aku pengen cerita tentang pengalamanku sebagai seorang TKW. Kalian tahu, jadi seorang TKW itu tidak mudah. Karena apa? Kita pergi dari Indonesia menuju ke negara lain, dimana kita tidak tahu sebelumnya negara Hong Kong itu seperti apa, atau negara lainnya. Jadi aku merasa bangga, aku merasa kayak meskipun aku perempuan, aku bisa pergi ke luar negeri, merantau sendirian tanpa sanak keluarga satupun. Dan sebenarnya tuh berat kalau kalian tidak tahu. Mungkin banyak orang yang mencela seorang TKW. Hey bro, kamu tidak tahu TKW itu lebih mulia. Mereka itu pahlawan devisa, asal kalian tahu. Daripada para tikus-tikus negara, kita banyak menyumbang devisa negara terbesar, termasuk karena banyak TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oke, skip. Sekarang lanjut ke cerita pengalamanku. Jadi pertama kali aku memutuskan jadi TKW karena sesuatu, dan finally aku mendaftar di salah satu PT. Nah, di salah satu PT itu aku
masih ingat kejadian-kejadian yang agak but aku termasuk bersyukur karena apa? Kalian tahu tidak? Di PT ku itu termasuk tempatnya itu bebas. Tidak ada tembok atau tidak ada yang dikepung atau yang kayak di penjara. No, kita bebas. Sampai kamu mau jadi capek-capean kamu bisa, kamu mau booking kamu mau booking juga bisa. Tapi aku enggak, aku lebih suka kayak ke hal-hal gila gitu. Aku suka keluar kumpul sama anak kecil, main sepak bola, pinjem sepeda tetangga buat sepedaan sore sama anak-anak. Terus apa namanya, kadang kalau pelajaran juga aku jarang banget ikut pelajaran. Soalnya apa? Bahasanya itu sulit banget dan aku nggak paham, sulit. Dan kalau pelajaran aku selalu buat alasan, piket, jaga anak, masak, atau aku lari. Kasur itu kan ada tingkat-tingkat. Nah, aku di atas sana semua aku tumpukin kayak bantal, jadi nggak akan ada orang yang lihat kalau aku tidur di sana. Oh, itu pengalaman yang luar biasa. Tapi mungkin banyak kayak teman-teman lain yang ngerasain di PT itu kayak di penjara. Bener nggak boleh main HP, itu emang bener. Jadi HP dikumpulkan, Sabtu sore dikembalikan. Dan soal makanan juga kayak gitu, kita makan seadanya lah. Tapi berhubung di PT ku itu bebas, kita bisa keluar masuk, kita jadi capek-capean juga bisa. Jadi terkadang aku keluar, aku enak-enak nongkrong, teman-teman pada belajar, aku alasan apa? Aku alasan mau beli atau mau sholat di musola samping. Dan padahal kalian tahu, aku enak-enak nongkrong di warung bakso dan mie ayam. Habis makan bakso dan mie ayam, aku ngetekin buah jambu. Jadi kalau teman-teman pada lihat aku, mereka pada bilang, lu enak ya, lu ngapain di sini, lu ngapain, lu ngapain gitu. Aku cuma, aku lapar mah, ya gitu doang. Garing ya, mungkin garing sih, is okay, karena aku nggak tahu, aku cuma mau mengekspresikan ide-ideku and pengalamanku di PT. Jadi di PT itu banyak banget TKW. Jadi kita semua orang pasti punya problem kehidupan. Nah, sebenarnya jadi TKW itu nggak mudah karena banyak dari TKW itu yang punya problem kehidupan dan mereka mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan hidup itu. Banyak mereka yang ekonomi kurang mampu, banyak yang terjerat hutang, atau ada yang sakit hati, ditipu. Jadi itu banyak banget alasannya. Dan ada juga anak orang kaya yang juga merantau di luar negeri karena mereka ingin mencari jati diri mereka ingin mencari pengakuan kalau dia bisa hidup mandiri. Jadi itu banyak banget alasannya. Jadi kalian itu nggak boleh menjudge TKW kalau TKW itu miskin atau jelek atau pekerjaan yang sangat rendah. Kalian itu tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu, kalian tidak boleh mencela TKW. TKW itu sangat-sangat mulia. Dan banyak pengalaman, banyak kehidupan yang berubah aku setelah aku menjadi TKW. Kalian tahu tidak? Dulu aku orangnya
selingah-selingih. Tetapi setelah jadi TKW aku lebih diam karena aku nggak punya teman. So aku nggak punya banyak teman. Awal masuk di PT juga seperti itu. Aku nggak punya banyak teman. Aku suka menyendiri karena kayak kalian tahu sendiri kan, kalau kita kayak sekolah, kalau kalian tahu lah sekarang zaman milenial, sekolah dulu sama sekolah sekarang itu udah beda. Dan di sekolah sekarang itu banyak yang buat kayak geng-geng gitu. Nah di PT juga ada ketua, ada sekretaris bendahara seksi 1, seksi 2. Ada yang juga kayak kepala desa, tukang sensus penduduk. Ada juga yang suka gosip, ada juga yang suka kepo, ada juga yang bermuka 2. Jadi banyak macam. Dan aku selalu menyendiri. Aku dulu jadi anak baik, asal kalian tahu. Temanku cuma 1, Al-Quran. Tapi sekarang udahlah, lupakan. Kita tidak tahu kehidupan seperti apa di akhirnya. But aku selalu berdoa semoga Allah menerima amal ibadahku dan aku mati dalam keadaan syahid dan masuk surga. Amin. Nah, itu aku nggak punya teman karena aku tuh beda banget. Aku nggak suka ngegosip, aku nggak suka kepo, aku diem aja di fitnah. Lu coba lu bayangin di PT ada temen yang gosip. Yo emang sih mungkin salahku juga, aku nggak hati-hati. Ada temen yang gosip, satu temen itu lain. Nah aku ngasih tahu, diputar balikan, terus aku dimusuhin. Ya udah aku nggak apa-apa. Tapi di sini sekarang aku lebih bahagia karena alhamdulillah aku punya pekerjaan yang lebih baik. Sebenarnya sama, tapi pekerjaanku nggak berat banget. Terusan gaji aku alhamdulillah lebih baik. Jadi tetap bersyukur. Yang penting jadi orang baik. Itu nggak perlu menampakkan kayak punya teman banyak itu berarti pertanda kamu itu orang baik. Kamu nggak punya teman bukan pertanda kamu itu selfish. Ya mungkin kamu selfish cuma mikirin dirimu sendiri, tapi itu lebih baik daripada kamu dalam lingkungan teman banyak tapi kamu jadi orang munafik, kayak kamu ngomongin dia. Enggak, aku males. Aku nggak mau buang-buang waktu aku, atau aku nggak mau ngotorin hati aku, mulut aku kayak ngomongin orang lain gitu. Terus hidup di PT itu ya ada senang ada dukanya sih. Tapi hari ini aku cuma pengen ngejelasin tentang sekilas tentang aku. Nanti part 2 next video aku akan menjelaskan secara detail gimana proses aku ke jadi TKW, terusan gimana kehidupan di PT, terus gimana kehidupan setelah di Hong Kong. Wah, aku bakal cerita yang indah-indah. Pokoknya kehidupan di Hong Kong itu luar biasa. Baiklah, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa follow my IG also. Oke, Yureni 9 @i Reni 92. Terima kasih atas waktunya and see you. Jangan lupa tonton videoku. Thank you, bye bye.